Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa channel dakwah Tangsel yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam Ramadan yang insyaallah dalam bulan Ramadan ini kita bersama-sama dengan program Hikmah Bulan Suci Menggapai Islam yang Hakiki. Allah alhamdulillah memberikan kesempatan kepada kita untuk menemui kembali bulan Ramadan ini, dan insya Allah kita akan upayakan optimalkan di dalam bulan Ramadan ini dengan berbagai aktivitas amal soleh kita di dalam dakwah kita agar umat ini menjadi umat yang terbaik sebagaimana yang diwujudkan ataupun yang dicantumkan di dalam seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak. Dalam konteks bahwasanya akhlak itu bukan sebagai landasan dalam kebangkitan umat. Barangkali selama ini di tengah-tengah kita, di masyarakat kita, banyak sekali pembahasan tentang pentingnya akhlak, yang bahkan ada yang banyak mengatakan bahwasanya yang penting dalam umat Islam ini adalah akhlaknya yang baik. Yang penting budi pekertinya baik. Ada juga yang bahkan menambahkan yang penting budayanya yang baik. Ya. Agama tidak penting, yang lain tidak penting, yang penting adalah akhlaknya. Benarkah demikian? Ya. Nah, ini penting kita kritisi, penting kita kaji, ya, agar kita juga jelas dan benar di dalam menempatkan persoalan akhlak ini sesuai dengan porsi dan tempatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, pemirsa channel dakwah Tangsel yang berbahagia. Kalau kita melihat sirah Rasulullah, bahwa sebelum Rasul atau sebelum Muhammad diutus sebagai seorang Rasul, maka akhlak beliau itu sudah sangat mulia. Sejak masa kecil beliau, ya, itu sudah sangat terjaga dengan akhlak-akhlak yang mulia. Bahkan orang-orang Quraisy sendiri menjuluki beliau itu sebagai Al-Amin, ya, orang yang paling dapat dipercaya. Di antara orang-orang kaum Quraisy, Muhammad itu adalah orang yang paling dapat dipercaya. Karena itulah setiap perkataannya ya mereka percayai, setiap amanahnya mereka berikan dan mereka junjung, mereka percayai. Dan karena itu pula, maka ketika Rasul itu mau hijrah, itu masih banyak amanah-amanah, titipan-titipan yang harus diselesaikan, ya, yang harus dikembalikan, karena orang-orang itu masih banyak memberikan kepercayaan amanah kepada beliau. Dan inilah realitas bahwasanya sebelum beliau menjadi seorang Rasul, itu beliau adalah orang yang berakhlak mulia. Dan dengan akhlak yang mulia itu pula, maka banyak sekali orang-orang Quraisy itu, ya, kaum musyrikin Quraisy itu sangat menyenangi, sangat menyukai Rasulullah. Mereka mengaguminya dan mereka memberikan penghormatan yang sangat besar. Ya. Nah, tetapi setelah beliau diutus menjadi seorang Rasul, kondisinya justru sebaliknya. Ya. Orang-orang yang dulunya itu memberikan penghormatan, sangat mencintainya, ya, seperti Abu Lahab, ya. Sejak dilahirkannya Rasul, Abu Lahab itu sangat senang, ya, sangat berbahagia. Ya. Telah lahir di antara keluarganya itu seorang anak yang sangat menyenangkan. Ya. Tapi ketika diutus menjadi seorang Rasul, Abu Lahab itu orang yang paling terdepan, ya, di dalam melakukan pemboikotan, di dalam melakukan upaya untuk mendustakan, ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan juga orang-orang Quraisy yang sebelumnya memberikan kepercayaan besar, tetapi setelah beliau diutus menjadi seorang Rasul, mereka menjadi orang yang memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Nah, apa persoalannya? Ya? Padahal Rasul sendiri mengatakan bahwasanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka inilah yang barangkali, ya, kita perlu kaji. Nah, persoalannya di mana? Bahwa apakah benar akhlak itu menjadi landasan di dalam kebangkitan umat? Bahwa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul itu berakhlak mulia, ya kita ketahui, ya. Dan orang-orang juga sangat senang dengan akhlak itu.
Dan juga setelah beliau diangkat menjadi Rasul, bukan berarti akhlak beliau itu menurun, menjadi tidak mulia, menjadi tidak baik. Tapi justru semakin baik, semakin mulia, ya, semakin memberikan hikmah dan sebagainya. Tapi kenapa mereka menjadi orang-orang Quraisy menjadi musuh, menjadi pihak yang menghalangi dakwah beliau? Ya. Nah, persoalannya adalah bukan pada akhlaknya, ya. Karena kebangkitan yang diwujudkan oleh Rasulullah melalui akidah Islam, melalui syariat Islam itu akan menghancurkan posisi mereka. Agama yang dibawa oleh Rasulullah dengan akidah Islamnya akan menghancurkan akidah mereka, yaitu penyembahan terhadap patung-patung mereka, ya, penyembahan terhadap berbagai berhala, termasuk juga hubungan-hubungan yang mereka bangun berdasarkan hubungan jahiliyah, nah, dijadikan dirombak oleh Rasulullah, ya, dengan hubungan-hubungan yang sesuai dengan Islam, dengan akidah dan ibadah yang sesuai dengan Islam. Jadi persoalannya justru bahwa Rasul membawa akidah Islam, membawa syariat Islam, itulah yang menjadikan mereka itu marah, menjadikan orang-orang Quraisy marah. Dan sebetulnya ini pula titik persoalan bahwa kebangkitan umat Islam itu harus dibangun tidak cukup dengan akhlak, ya, tapi harus dibangun melalui akidah Islam dan diwujudkannya syariat Islam. Bahwa akhlak yang mulia itu sangat penting, oke. Dan umat Islam memang diwajibkan untuk memiliki akhlak yang mulia. Tetapi ketika akhlak yang mulia itu sudah terwujud, belum cukup untuk menjadikan umat ini bangkit, ya, sebagaimana diwujudkan kebangkitannya oleh Rasul dan generasi awal Islam. Ya. Karena itulah untuk membangkitkan umat Islam, jalan yang harus ditempuh adalah pertama membangun akidah Islam yang lurus, yang kedua adalah melaksanakan syariat Islam. Nah, ini persoalan yang harusnya itu menjadi bahan untuk kebangkitan umat, ya. Itu akidah Islam, syariat Islam, ya. Dan baru yang ketiga adalah akhlak yang mulia yang dituntut oleh Islam. Mudah-mudahan kita dengan Ramadan ini mendapatkan pencerahan, ya, bahwa sungguhnya persoalan penting bagi umat Islam, ya, bukan sekedar akhlak, tapi adalah persoalan akidah yang sudah mendapatkan banyak sekali kotoran-kotoran yang harus dibersihkan. Demikian pula syariat Islam yang sudah terbengkalai karena dihalangi untuk diterapkan, ya, dan juga akhlak yang insya Allah makin bisa diwujudkan dengan kebaikan yang mulia. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita semuanya dengan Ramadan ini. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.